Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Martono Lusdewan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas dari uji kinerja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu, ya, supaya yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho Allah. Silakan untuk setiap orangnya memimpin doa. Sikap sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah baritu min kulli dinin yukhalitu minal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti kita cek dulu daftar hadirnya, ya. Anita, Andini, mana? Aurel, Fajar, Sahiyujaya, Sri, Rizky, Bayu, Desri, Pauji, Rega, Yoris, Sri, Iis, Dewi, Aldi, Lukis, Evi, Rizky Ilhami, Ririn, Sahril, Firman. Oke, berarti yang hadir dan tidak hadir tadi hanya ini ya, karena sakit tadi ya. Oke, kita doakan supaya yang sakit segera disembuhkan dan supaya kita bisa berkumpul lagi dengan teman-teman di sekolah, ya. Sudah siap buat belajar? Siap. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi tentang hak atas kekayaan intelektual atau disingkat HAKI atau HKI gitu ya. Nah, sebelum ke sana kita akan refresh dulu atau kita akan ulas dulu materi di pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang desain, prototipe dan kemasan produk ya. Oke, boleh ada yang tahu kemasan itu berfungsi untuk apa? Bayu, untuk apa kemasan produk? Fungsi kemasan yang untuk melindungi produk. Untuk melindungi produk. Selain untuk melindungi produk, ada fungsi yang lain kah? Sebagai alat menyampaikan informasi mengenai produk tersebut. Nah, jadi fungsi kemasan itu tadi ada dua. Yang pertama untuk melindungi produk dan yang kedua untuk menyampaikan informasi. Ya. Nah, itu secara umumnya. Oke, kenapa kita harus dalam suatu produk yang kita jual, kenapa kita memerlukan yang namanya kemasan atau desain kemasan? Kenapa? Boleh. Karena konsumen pertama kali akan melihat kemasan dari sebuah produk, maka dari itu kemasan harus didesain menarik mungkin untuk
menarik perhatian konsumen dan bisa membeli produk yang kita jual. Oke, ya, terima kasih. Ya. Nah, jadi kenapa kita penting untuk mendesain sebuah cover atau kemasan produk? Itu tadi karena barang yang pertama kali kita lihat ketika kita jualan atau kita beli yaitu kemasan. Ya, jadi kemasan itu harus kita desain semenarik mungkin supaya orang yang mau membeli produk kita tertarik dengan apa yang akan kita jual. Ya, oke. Sampai sini materi yang lain paham? Ya, nggak ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalaupun tidak ada, nah hari ini kita masuk ke materi baru yaitu tentang hak atas kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual. Nah, ini untuk kompetensi dasar atau tujuan pelajarannya. Ya, di sini kita akan memahami tentang hak atas kekayaan intelektual. Tujuannya, indikator pencapaiannya itu kita dapat menguraikan pengertian hak atas kekayaan intelektual. Jadi apa sih hak itu? Ya, serta menguraikan macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Itu untuk pengetahuannya. Untuk keterampilannya nanti kita ada presentasi mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual dan kasus menguraikan atau mempresentasikan kasus-kasus dari hak atas kekayaan intelektual itu sendiri. Ya, untuk penilaiannya ada dua penilaian, ada penilaian pengetahuan dan penilaian sikap. Ya, jadi nanti di penilaian tentang materi ada pengetahuan dan keterampilan. Dan untuk penilaian sikap nanti saya lihat dari kalian bekerja sama, ya, dari kerja kelompok, gitu ya. Nah, untuk gambaran kegiatan kita hari ini, nanti saya setelah kita lakukan tanya jawab atau pembuatan materi tentang haki, nanti saya akan memberikan sebuah kasus, ya, yang nantinya harus kalian analisis kasus tersebut. Nanti di LK atau di tempat kerja kalian coba diskusi secara berkelompok, ya, menjawab apa yang ada di LK tersebut. Ya. Setelah nanti LK-nya sudah beres, nanti perwakilan kelompok boleh menyampaikan hasil analisis diskusinya. Ya. Nah, setelah itu beres, nanti ada LKPD atau lembar evaluasi berbentuk soal yang harus nanti kalian kerjakan. Ya. Oke, sampai sini paham? Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita cek soal dulu, gitu ya. Boleh berdiri semuanya. Masih ingat salam yang dulu? Nah, ketika saya bilang salam sukses, kalian bilang salam uangku banyak, bisnisku lancar. Ya, bisa? Bisa. Gimana? Salam sukses. Salam uangku banyak, bisnisku sukses. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, kita mulai tentang hak atas kekayaan intelektual. Oke, ada yang pernah upload foto di sosial media? Sudah pernah? Nah, Ada yang nggak punya sosmed? Hah? Ada? Ya, tentunya di sosial media kita di era sekarang kita punya yang namanya sosial media. Ya, kita pernah upload foto. Ya, kita sering upload foto yang sedang senyum, sedang selfie atau dan lainnya. Oke. Jika foto Anda ada yang mendownload secara diam-diam, terus dipakai untuk kepentingan komersial, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Coba Bayu, perasaan kamu kalau foto Bayu dipoto di IG, terus di screenshot oleh orang lain, terus di post di IG-nya, terus dia dapat uang, perasaannya gimana? Senang, sedih, marah atau gimana? Kesal, biasanya. Kalau perasaannya? Kalau misalkan foto Iis dipasang oleh orang lain tanpa seizin dari Iis, itu perasaan Iis gimana? Tidak suka. Ya. Pasti respon dari seseorang itu pasti akan tidak enak, akan ada yang merasa marah. Ya. Baik, kenapa bisa kesel? Nah, kenapa? Malu ya, izin ya. Jadi ketika foto kita didownload atau kita dipajang, itu kita akan merasa tidak enak, ya. Karena itu merupakan hak atau foto kita pribadi, ya. Oke. Yang kalian lakukan ketika melihat foto kalian terpampang, misalkan di sosial media, di upload oleh orang lain,
Ini ada video yang harus kalian tonton. Ya, bentar. Oke, di sini ada yang suka nonton di bioskop. Cium tangan yang sudah pernah ke bioskop. Dan sudah? Oke, Bayu. Berarti ini Bayu go. Yang lainnya belum pernah ke bioskop? Belum. Oke, saya tanya kira-kira nih, kalau kita di bioskop kayak hal yang kita hindari atau yang dilarang di bioskop apa aja sih? Video. Video apa? Video, film yang sedang tayang. Selain dari itu ada. Nah, di bioskop kita ada aturan dilarang untuk merekam atau mempublikasikan. Oke, di sini ada sebuah tayangan. Guys, Kalau disimak dulu. guys, jangan lupa like juga. Oke, mungkin lo dapet popularitas karena ngerekam film ini di bioskop, terus lo share di sosial media dan internet. Kayak dia. Berisik. Shh, lagi nonton. Aku masuk penjara bajak pesawat. Kau lihat mataku. Lu kenapa? Saya bajak film, Bang. Bah, film dibajak. Coba pikir, masih seru nggak kalau lo di penjara? Oke, dari video tersebut apa sih isinya? Lukis. Di video tersebut tadi isinya apa? Merekam video dilarang. Nah, dilarang merekam video. Kenapa kita nggak boleh merekam video di bioskop? Tadi di video tersebut dikatakan apa? Pembajakan. Terus di slide di video yang selanjutnya di sini, kenapa nggak boleh banyak video atau merekam video? Melanggar haki. Atau kalau kita membajak film itu dikategorikan sebagai kejahatan. Ya, kenapa ini bisa dikatakan kejahatan? Karena kita melanggar yang namanya undang-undang atau peraturan. Nah, di sini disebutkan Undang-Undang Hak Cipta, pidananya itu 10 tahun minimal dan atau denda paling banyak 4 miliar. Itu hanya sekedar membajak film. Ya, oke, ini kasus yang kedua. Selanjutnya, ada yang suka nonton film SpongeBob? Suka? Tahu orang ini? Tahu. Siapa? Sama? Uang keren. Apa yang dilakukan mereka berdua? Mencuri resep. Pelanggan mencoba mencuri resep rahasia, ya, Krusty Krab. Kenapa Krab tidak mau memberikan resep rahasianya? Karena asetnya. Nah, karena resepnya merupakan aset. Yang lainnya, kenapa Tuan Krab tidak mau memberikan resep rahasianya? Resep orang Saya sudah kata, tidak bisa mah, ya katanya. Yang lain sih, kenapa? Kenapa? Atau yang lainnya, kenapa sih Tuan Krab gak mau ngasih resep rahasianya? mau ada saingan. Gak mau ada saingan, gak
mau atau tidak mau ditiru ya. Jadi nanti akan merugikan subscribe gitu ya. Nah, dari beberapa kasus tersebut jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa haki atau hak atas kekayaan intelektual itu adalah hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pemikiran mereka gitu ya. Jadi tadi misalkan foto kita ya, foto kita kalau ada yang curi ya, itu merupakan sebuah kejahatan karena itu adalah milik kita terus dicuri oleh orang lain ya. Selanjutnya film, kenapa film nggak boleh dibajak, nggak boleh dibajak ya, nggak boleh digandakan karena pembuatan film itu tidak sesimpel membuat produk gitu ya. Durasi film hanya 1-2 jam, tapi pembuatannya bisa sampai 1 tahun. Ya, bayangkan dalam 1 tahun tersebut perjuangan para aktor, para kameramen, ya kita dengan seenaknya merekam, terus kita tontonkan ke orang lain dengan mendapatkan keuntungan, itu merupakan salah satu kejahatan. Yang selanjutnya tadi yang kasus Plankton dan Tuan Crab. Kenapa Plankton mencuri resep rahasia dan Tuan Crab kekeh dengan pendiriannya tidak mau memberikannya? Karena resep tersebut tadi merupakan hartanya. Jadi kalau hartanya dicuri oleh orang lain, berarti itu akan merugikan dirinya sendiri. Jadi itu ya. Jadi hak yang akan dimiliki oleh orang-orang atas buah pemikiran dari mereka ya. Nah, ini ada dasar hukumnya ya. Jadi setiap orang yang melanggar haki tadi, mencuri resep, menduplikasikan foto ya, jadi bisa kita laporkan dengan dasar hukum ini. Undang-Undang Nomor 19/2022 tentang hak cipta dan undang-undang yang lainnya. Ya, jadi misalkan kalian nanti punya sebuah usaha, terus bikin logonya ada yang niru ya. Nah, kalian bisa melaporkan ke dinas terkait ya dengan alasan ini. Nah, tapi dengan catatan ya, kita harus mengajukan terlebih dahulu haki atau produk kita ya. Kita ajukan ke DJHKI atau Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Misalkan kalian punya usaha, misalkan sempo tahu bayu misalkan ya. Nah, kalau sudah ada merek itu, segeralah kalian daftarkan ke DJHKI ya, untuk di proses secara lebih lanjut. Jadi nanti kalau misalkan ada yang meniru, kalian bisa laporkan dengan dasar ini ya, dasar hukumnya. Sampai sini paham? Oke, kalaupun paham, sekarang saya akan bagi kelompok. Jadi kelompoknya kelompok 1 Rega, Yoris, Iis, Dewi, jadi satu jajar ke belakang ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya, ada 5 kelompok. Nah, nanti ada yang APD yang harus kalian bekerja, harus kalian kerjakan. Di sini ada link ya, linknya nanti saya kirim di WA group ya. Kalau di sini susah diketiknya, nanti saya kirim di WA group. Silakan pilih link sesuai kelompoknya masing-masing, nanti diklik. Nanti di sini ada soal. Yang pertama, kronologi kejadian kasus tersebut, terus pasal yang diramanya pasal berapa, terus penyelesaian kasus tersebut ya. Jadi nanti coba analisis sesuai dengan instruksi yang ada di KPD tersebut ya. Oke, silakan duduknya ubah dulu secara berkelompok ya, bisa depan saja.
Boleh, silakan kalian kerjakan ya. Waktunya untuk mengerjakan sekitar 20 menit. Ya, nanti setelah kalian mengerjakan, kalian sampaikan atau bacakan hasil diskusi kalian. Waktunya sekitar 5 menit lagi ya. Ini nanti silakan disampaikan dalam perwakilan kelompoknya ya. Mau semuanya boleh atau perwakilan aja boleh. Ya, yang penting nanti ada yang menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, waktunya udah habis. Ya, oke. Saya minta untuk kelompok satu dulu. Silakan siapa yang mau menyampaikan. Kelompok satu dulu. Oke, mana tuh sini? Biar audiensnya melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kasus
kasus yang kasus Grand Mall. Kronologi kasus: Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau dikenal dengan nama Heng Ngantung adalah seniman dan gubernur DKI Jakarta periode 1994 sampai 1995. Heng Ngantung membuat sketsa tubuh pasar pria dan wanita yang sedang menjalani pasangan pada 1992. Sketsa itu direalisasikan dalam bentuk patung di Bundaran Hotel Indonesia HI dan diberi nama Tunggu Selamat Datang, sedangkan Grand Indonesia baru yang lainnya dibuka dekat Bundaran HI pada 2007 lalu. Grand Indonesia kemudian menggunakan sketsa tubuh Selamat Datang sebagai logo itu. B. Pasal kasus yang dilanggar. Untuk ketentuan pidana juga diatur sebagai sebagaimana pada pasal 113 yang ada pada ayat 2 dan ayat 3. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menyampaikan dari kasus Kopitu. Kronologi kasus. Sebanyak 29 film termasuk 4 Disney TO dan Warner Brothers diminta pengadilan federal Jakarta untuk menutup Kopitu sebuah situs layanan umum penyedia film. Para penggugat mengatakan semua konten yang tersedia di Kopitu dipilih, diagresif dan diorganisir untuk dilihat oleh para positus. Mereka juga menyebutkan bahwa Kopitu menggunakan Twitter untuk mempromosikan situs mereka. Situs Kopitu menghasilkan uang dari sejumlah iklan yang terpasang di website mereka. Sejumlah studio film menuduh Kopitu melanggar. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus Detek Bensu. Kronologi kasus. Pada Oktober 2020 lalu, pihak Teddy Sujono yang memiliki merek IM Detek Bensu melayangkan gugatan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual atau Purwokai Kemenkumham. Gugatan dilakukan Teddy Sujono karena Dirjen KI justru dianggap menerbitkan surat penghapusan merek terdaftar yaitu PT Ayam Detek Teddy Sujono dan Jensen. Kala itu, menurut pihak Teddy Sujono, tak seharusnya Dirjen KI menerbitkan surat penghapusan merek. Padahal pihaknya sudah memenangkan putusan persidangan perselisihan merek di Mahkamah Agung. Punya BUMN sawit, Tenaga Negara tak berdaya kendalikan harga migor. Jika mengacu pada putusan MA, lanjut dia, seharusnya Dirjen KI hanya membatalkan merek ayam geprek yang didaftarkan atas nama Ruben Samuel Onsu atau Ruben Onsu. MA memberikan putusan bahwa Ruben telah dibolehkan menggunakan nama Bensu di bisnisnya. A few moments later. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil persidangan kasus Ken Halilintar. Kronologi kasus. Kejadian ini bermula dari aksi Ken Halilintar yang menyanyikan lagu Islam Syahid. Namun keluarga Atta Halilintar mengubah beberapa lirik dengan tujuan supaya bisa dinyanyikan anak-anak dan orang tua. Namun di sisi lain, pihak Nagasuara yang menaungi Siti Badriah pun tidak terima dan menggugat Ken Halilintar pada Januari 2020 dengan meminta ganti rugi sebesar 9,5 miliar. Pihak Nagasuara menyampaikan bahwa tujuan dari gugatan ini bukan hanya tentang uang semata, hanya saja untuk melindungi hak-hak mereka. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Kronologi kasus.
Tokopedia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek mengumumkan merger atau penyatuan yang mereka lakukan membentuk Goto atau PT Goto Gojek Tokopedia pada 17 Mei 2021 silam. Namun tidak lama setelah itu, gugatan plagiat yang melanggar hak atas nama merek tersebut dilayangkan oleh PT Terbit Finansial Teknologi pada November tahun lalu. TT menggugat 4 orang CEO Gojek dan Tokopedia atas sengketa merek Goto. Selama kurang lebih 6 bulan, keduanya diminta membayar uang ganti rugi sebesar Rp 2 triliun lebih. 2 pasal yang dilanggar dan ancaman kasus. Pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa pasal 83 ayat 1 MIG. Gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan sebagaimana tertulis di atas ditujukan pada Pengadilan Niaga pasal 83 ayat 3 Undang-Undang MIG. 3. Penyelesaian kasus. Pada kasus ini, PT Tokopedia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek dinyatakan lolos dari gugatan yang dilayangkan terkait dengan sengketa merek Goto yang diajukan oleh PT Terbit Finansial Teknologi. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Niaga pada Kamis 2 Juni 2022. Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara gugatan hak kekayaan intelektual merek nomor 71 atau PDT-SUS HKI atau merek atau 2021 PN Niaga Jakarta Pusat itu bunyi putusan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri applause untuk kelompok 5 dan untuk kegiatan diskusi sudah selesai ya. Sebelum kita lanjut, ya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Evaluasinya untuk penyampaiannya tadi ya ada yang oleh 1 orang, ada yang dibagi oleh beberapa orang ya. Nah, untuk mempresentasikan usahakan ya hasil diskusinya jangan terlalu cepet dibaca ya, tapi harus ada penyesuaian lagi ya. Kita tidak buat punya pegangan, tapi kita harus juga luwes mempunyai dengan kata-kata sendiri ya. Itu mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya, presentasi selanjutnya itu bisa kita perbaiki bersama ya. Oke, setelah ini silakan beresan lagi bangkunya seperti tadi di awal, terus hasil kerjanya silakan dikumpulkan lagi ke depan.
Oke, udah beres? Kalau yang udah beres boleh dibuka. Semuanya udah beres? Ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan lancar. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita belajar tentang apa? Haki atau hak atas kekayaan intelektual. Yang dimaksud dengan hak itu tadi apa? Haki merupakan sebuah kekayaan yang tidak terlihat buah dari pemikiran seorang. Kita harus bisa menghargai setiap karya atau gagasan yang telah dibuat oleh seseorang tersebut. Terima kasih Irin. Ya, jadi yang disebut haki itu tadi adalah hak atau harta yang melekat pada diri seseorang. Ya. Nah, di jurusan kita di jurusan akuntansi, ya haki itu bisa disebut dengan harta tidak berwujud. Ya, misalnya seperti apa? Hak paten, hak cipta, gitu ya. Jadi itu merupakan sebuah harta atau sifat yang kita tidak bisa melihatnya, tapi itu sangat berharga. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalaupun tidak ada, alhamdulillah dari awal sampai akhir kita sudah sudah lakukan pembelajaran. Ya, kita tutup dengan doa. Silakan untuk menunjukkan doa terlebih dahulu. Jika sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.